Oke, baik. Di sini saya Niken Agustin akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Elinovianti, tentang respirasi dan metabolisme lipid. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang proses respirasi aerob yang terjadi di dalam tumbuhan. Di respirasi aerob ini terjadi 4 tahapan siklus. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma yang akan memecah molekul glukosa dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Lalu 2 asam pirufat ini akan masuk ke dalam siklus yang selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Proses ini terjadi di dalam matriks mitokondria, di mana 2 asam pirufat akan dipecah dan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Lalu 2 asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus yang ketiga, yaitu siklus Krebs, di mana siklus ini terjadi di dalam matriks mitokondria. 2 asetil-CoA akan menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Lalu siklus yang terakhir adalah transport elektron yang terjadi di dalam krista mitokondria, menghasilkan 34 ATP dan uap air atau H2O. Di sini perlu jadi catatan bahwa 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH menghasilkan 2 ATP, sehingga 6 NADH dan 2 FADH dari siklus Krebs akan menghasilkan 34 ATP. Lalu, jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob ini adalah 38 ATP. Di mana kita tahu bahwa di dalam tumbuhan terjadi 2 proses respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen atau O2, sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2. Tapi kita juga tahu bahwa respirasi aerob ini menghasilkan lebih banyak oksigen atau lebih banyak menghasilkan energi atau ATP dibandingkan dengan respirasi anaerob, di mana respirasi aerob menghasilkan 38 ATP dan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan O2. Di sini terjadi 2 tahapan fermentasi. Yang pertama adalah alcohol fermentation. Akan dihasilkan 2 ATP dan 2 etil etanol. Di mana kita bisa lihat siklusnya di sini. Ada molekul glukosa akan masuk ke dalam tahapan glikolisis dan membentuk 2 asam pirufat. Di sini dihasilkan 2 ATP serta 2 NAD+ yang diubah menjadi 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini akan dibentuk menjadi 2 asetildehida yang menghasilkan produk sampingan berupa CO2 atau karbon dioksida. 2 asetildehida ini akan dirubah menjadi produk akhir, yaitu 2 etanol, di mana 2 NADH dalam tahap glikolisis tadi akan dikembalikan menjadi 2 NAD+, sehingga produk akhir dari alcohol fermentation ini adalah 2 ATP dan 2 etil etanol serta menghasilkan produk sampingan berupa 2 CO2. Selanjutnya adalah lactic acid fermentation atau fermentasi asam laktat, di mana dalam fermentasi ini menghasilkan 2 ATP dan 2 asam laktat dan 2 laktat. Kita bisa lihat siklusnya di sini, bahwa molekul glukosa akan masuk ke dalam tahapan glikolisis. Kemudian dibentuk menjadi 2 asam pirufat. Sama seperti tahapan sebelumnya, yaitu pada fermentasi alkohol, bahwa di sini menghasilkan 2 ATP dan merubah 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini akan dibentuk menjadi hasil akhir berupa 2 asam laktat. Persamaan dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat itu sama-sama menghasilkan 2 ATP, tetapi mereka berbeda. Jika di dalam fermentasi alkohol dia menghasilkan produk samping berupa CO2, tapi dalam
fermentation lactic acid ini dia tidak menghasilkan produk samping berupa CO2, serta produk akhirnya juga berbeda. Fermentasi alkohol tadi produk akhirnya berupa 2 ATP dan 2 etanol, sedangkan dalam lactic acid fermentation menghasilkan 2 ATP dan 2 asam laktat. Kemudian setelah kita tahu proses respirasi aerob, respirasi anaerob, dan siklus-siklus yang ada di dalamnya, kita juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Dalam sel tumbuhan, sel hewan, baik sel manusia, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi itu memiliki laju cepat atau laju lambat. Sehingga di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi respirasi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar tubuh tumbuhan atau bisa dibilang faktor lingkungan. Yang pertama, faktor internal adalah faktor protoplasmik. Bahwa jumlah plasma dalam sel sangat mempengaruhi laju percepatan respirasi. Jaringan yang muda terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dan viabilitas yang tinggi, sehingga ketika jaringan itu masih muda, dia akan melakukan respirasi lebih cepat dibandingkan dengan umur tumbuhan yang sudah tua atau jaringan tumbuhan yang sudah tua. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi substrat respirasi yang tersedia, bahwa dalam tumbuhan itu juga memiliki kandungan substrat. Jika kandungan substrat sedikit, maka laju respirasinya rendah. Sebaliknya, jika kandungan substratnya tinggi, laju respirasinya akan semakin cepat. Kemudian, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama, temperatur atau suhu, kemudian cahaya, ketiga ada konsentrasi oksigen di udara, kemudian konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia, dan perlakuan mekanik. Bahwa jika suhu, cahaya, oksigen tersedia banyak dalam alam atau tumbuhan itu tercukupi, maka laju respirasinya akan cepat. Sebaliknya, jika tumbuhan ini kurang mendapat cahaya atau suhu yang tidak sesuai, suhu yang rendah, ataupun oksigen yang kurang, maka laju respirasi akan lambat. Begitu juga dengan kandungan air. Jika kandungan airnya banyak, maka laju respirasinya akan meningkat. Kemudian juga jika dalam tumbuhan itu terjadi luka pada organ tumbuhan, maka laju respirasi akan meningkat sementara sampai luka itu sembuh. Ketika luka itu sembuh, maka respirasi akan stabil kembali. Selanjutnya ada alat pernafasan khusus. Jika tadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa dalam respirasi tumbuhan memiliki organ-organ tertentu, yaitu stomata, lentisel, dan rambut-rambut akar, tetapi ada beberapa tumbuhan yang memiliki sistem pernafasan khusus atau alat pernafasan khusus, dikarenakan kemampuan tumbuhan ini dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi tumbuhan ini menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan di mana dia hidup. Yang pertama yaitu akar gantung. Contohnya ada pohon beringin dan tumbuhan anggrek, di mana akar gantung ini yang menjulur dari atas ke arah tanah akan menyerap uap air dan gas dari udara, sehingga membantu proses respirasi pada tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada akar nafas. Contohnya ada pada tanaman bakau yang hidup di dalam air. Akar nafas ini merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah, sehingga akar ini bisa membantu proses respirasi dengan mengeluarkan CO2 yang ada di dalam sel-sel tumbuhan dan memperoleh O2 dari udara. Kemudian yang ketiga ada rongga udara. Contohnya ada eceng gondok dan kangkung, di mana dia dalam batangnya terdapat lubang udara atau rongga udara yang digunakan untuk membantu respirasi dari tumbuhan ini. Setelah kita tahu beberapa komponen-komponen respirasi dalam tumbuhan, kita harus tahu kenapa sih
tumbuhan itu juga berespirasi. Jadi kita di sini harus tahu fungsi dari respirasi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, mempunyai fungsi mengoksidasi senyawa-senyawa menjadi CO2 atau karbon dioksida. Proses oksidasi adalah pelepasan elektron atau proses mendapatkan O2. Jadi senyawa-senyawa akan membentuk CO2 yang akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, mereduksi O2 menjadi air atau H2O, di mana proses reduksi adalah kebalikan dari oksidasi, yaitu melepas O2 atau proses kehilangan O2 yang akan dirubah menjadi H2O. Yang ketiga adalah menghasilkan energi, di mana tadi sudah dijelaskan dalam proses siklus-siklus yang terjadi bahwa tahapan respirasi aerob dan aerob menghasilkan ATP atau adenin trifosfat yang merupakan energi untuk tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi. Jadi dalam enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi ini, mereka berperan penting dalam proses perombakan atau pemecahan senyawa molekul glukosa atau lipid menjadi bentuk yang sederhana. Yang pertama ada enzim amilase. Produksi enzim amilase ini dapat menggunakan berbagai sumber karbon, contohnya sekam, molase, tepung jagung, limbah tapioka, dan sebagainya. Jika digunakan limbah sebagai substrat, maka limbah tadi dapat diperkaya nutrisinya dan mengoptimalkan produksi enzim. Enzim yang kedua yang juga berperan dalam proses respirasi adalah dehidrogenase. Enzim dehidrogenase ini berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Selain itu, enzim ini juga memiliki fungsi lainnya, yaitu mengubah bahan-bahan organik menjadi sebuah zat yang merupakan hasil dari oksidasi. Di dalam tahapan respirasi aerob, pada tumbuhan terjadi reaksi pemindahan hidrogen dari suatu substrat. Reaksi ini hanya berlangsung jika terdapat enzim dehidrogenase ini, sehingga enzim ini sangat berperan dalam proses respirasi. Oke teman-teman, setelah kita membahas tuntas proses respirasi dalam tumbuhan, kita juga akan membahas metabolisme lipid. Sebelumnya tadi kita sudah tahu kan bahwa respirasi ini merupakan salah satu proses dari metabolisme, yaitu perombakan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dalam tumbuhan. Lalu kita juga perlu tahu bahwa dalam metabolisme tumbuhan ini atau dalam respirasi ini tidak selamanya menggunakan molekul glukosa, tidak selamanya glukosa yang dirombak menjadi senyawa sederhana, tapi kita juga mempunyai lipid atau lemak yang merupakan cadangan makanan atau energi yang disimpan dalam sel tumbuhan sehingga bisa digunakan ketika tumbuhan itu membutuhkannya. Kita harus tahu dulu lipid atau lemak itu apa sih? Jadi lipid itu merupakan golongan senyawa organik yang sangat heterogen. Heterogen berarti kan berbeda-beda kan. Kalau homogen kan mereka sama senyawa yang berbeda-beda yang menyusun jaringan tumbuhan. Lipid merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan setelah glukosa atau yang lainnya. Kemudian lipid kompleks disebut juga sebagai asam lemak. Asam lemak pada tumbuhan terdapat dalam bentuk lemak dan minyak. Lemak dan minyak yang tergolong lipid berfungsi sebagai pembentuk struktur membran sel, sebagai bahan cadangan makanan, dan sebagai sumber energi. Selain dalam bentuk minyak dan lemak, asam lemak juga terdapat dalam bentuk senyawa lapisan pelindung pada epidermis batang, daun, dan buah. Sehingga kita di sini harus tahu apa sih metabolisme lipid. Setelah kita tahu lipid itu apa, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maria Anjani.